Sebab ini adalah modal dasar anak ketika awal dalam membuka kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Syahrul Ridho di channel Ridho Almitaba. Kali ini kita pengen sharing, bagi-bagi ilmu. Alhamdulillah di samping saya sudah ada Ibu Hajah, Ketua Yayasan Al-Mujtaba, kemudian juga sekaligus Kepala TK Tarbiyatul Wildan Al-Mujtaba. Nah, yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita bicarakan saat ini yaitu seputar bagaimana dunia pendidikan dalam mendidik anak. Karena sejatinya anak itu dunia mereka itu adalah dunia bermain. Tetapi ketika saya kemarin menghadiri acara prosesi pelepasan daripada anak-anak Tarwil, saya begitu kaget itu ketika melihat mereka ternyata kemampuannya di berbagai bidang. Mereka bisa membaca Al-Quran, kemudian juga membaca latihan berhitung dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya ada tips-tips tertentu gitu, bagaimana sehingga pendidik itu bisa berhasil mendidik anak yang mana dunia mereka itu masih dunia bermain, tetapi mereka bisa maksimal di dalam belajar. Nah, baik Ibu, mungkin saya langsung bertanya ya. Untuk yang pertama, bagaimana itu ketika saya lihat anak-anak kemampuannya itu begitu banyak, tips dalam mengajar mereka itu seperti apa? Karena kan mereka itu lebih cenderung kepada bermain daripada serius belajar. Nah, itu gimana? Ya, untuk hal itu mungkin pada dasarnya diawali dari guru-gurunya terlebih dahulu. Yeah. Pertama, kita harus memiliki keikhlasan yang benar-benar semata-mata pendidikan kita ini mengabdikan kepada Allah dan mengajak bahwa generasi itu membekali mereka dengan Al-Quran, bekal dasar, dan juga mungkin kita harapannya anak itu mulai mengantarkan anak mengenal sang Khalidnya. Kemudian juga yang kedua, selain kita memiliki keikhlasan dan kesabaran yang benar-benar kita harus sabar menghadapi anak, kita mengikuti bagaimana cara anak bermain, bagaimana cara anak berpikir, dan juga kita memilih suatu metode yang memang dianggap mudah dan asik bagi anak. Metode yang mudah. Ya. Jadi metodenya itu mudah, terus asik bagi anak, jadi tidak terlepas dari bermain dengan cara kita memberikan ketukan. Dan misalnya anak itu bisa dengan sambil, kadang-kadang tidak sedikit ketika misalnya baca, anak tubuhnya gerak dan sebagainya mengikuti irama ketukan yang akan kita baca. Kemudian selain daripada itu juga kita memilihkan metode yang mudah, dan kemudian kita memilih metode yang komplit. Komplit, mengapa dikatakan komplit? Jadi sekaligus ketika anak misalnya mengenal suatu huruf, ini loh namanya ba, gitu kan? Kemudian anak juga sekaligus dia bisa menulis, dari mana dia harus meletakkan pensilnya. Kemudian anak juga bisa sekaligus membaca. Nah, itulah metode yang mungkin sebagian dikenal masyarakat, cuma mungkin belum begitu memasyarakat, belum meluas dalam metode itu. Yang kami pilih yaitu metode Sedayu. Jadi ya, metode ini mungkin tidak terlalu jauh dengan yang kita kenal, yaitu metode cantolan. Jadi kita tidak mengajarkan langsung terhadap anak ini alif, ini ba, tapi biasanya kita mengajak anak bermain dan dia mencari sendiri kira-kira yang bentuknya kayak pagar itu apa loh. Oh iya. Nah, itu rangkaian seperti itu menjadikan sesuatu pengingat yang kuat, tanda ingatan bagi anak itu. Nah, mungkin metodenya sekitar metode seperti itu. Cuman dia tadi sebagus apapun metode, tanpa keikhlasan, tanpa kesungguhan dan kesabaran, mungkin tinggal hanya sekedar metode saja. Betul. Ya, berarti itu ya teman-teman. Poin pertama, guru-gurunya harus sabar. Yang kedua, harus ikhlas. Nah, yang ketiga, metode yang dipakai itu adalah metode Sedayu. Jadi tetap gitu, karena mereka dunianya emang dunia bermain, diajak belajarnya sambil bermain. Nah,
kemudian apa saja sih target pencapaian yang dicanangkan di pendidikan Tarbiyatul Wildan Al-Mujtaba itu? Kita lebih kepada pendidikan agama sebenarnya, terutama maksudnya gini, membaca dan menulis Al-Quran, dan juga penerapan akhlakul karimah misalnya, dan juga yang paling utama mulai anak mengenal mengisi tauhid terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu target capaian yang ingin kita capai. Jadi harapannya kita ini Al-Mujtaba semoga menjadi suatu lembaga yang terus berkembang dengan berbasis Al-Quran, dan juga bisa melahirkan generasi yang Qurani. Itu mudah-mudahan dengan bantuan, dan alhamdulillah bantuan semua lah insya Allah. Tentunya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi yang diutamakan di sini adalah terbiatul diniyahnya, pendidikan bagi anak itu bagaimana pemahaman tentang agama. Setelah agama baru dibumbui dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi tadi kenapa kami mengutamakan agama? Sebab ini adalah modal dasar anak ketika awal dalam membuka kehidupannya. Dan sebenarnya kami tidak khawatir, dan kami sangat percaya untuk di pendidikan berikutnya, di pendidikan formal, insya Allah untuk menyempurnakan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Tapi kalau misalnya pendidikan agama itu kurang kuat fondasinya dari awal, itu tidak sedikit kenyataannya di usia SMP, SMA mereka belum mengenal Al-Quran. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pesan kesan kepada orang tua sekaligus anak-anak yang kemarin sempat diwisuda gitu? Pesan kami terhadap orang tua sudah barang tentu kita mengharapkan bahwa putra-putri yang keluar kemarin bukan sebatas pengetahuannya atau misalnya ilmunya sebatas 2 tahun yang dicapai di Al-Mujtaba saja, tapi sudah barang tentu kita mengharapkan bahwa anak itu lebih dilanjutkan kepada jenjang berikutnya, yang sehingga harapannya pertama ilmu yang kita berikan tadi bukan sebatas hafalan, bukan sebatas pengetahuan, kita mengharap itu bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi apapun doa yang mereka hafal ketika mereka sudah ada di rumah, misalnya doa ketika akan masuk ke kamar mandi, itu benar-benar digunakan gitu. Ketika misalnya anak laki-laki akan diajak sama ayahnya misalnya ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, itu doa masuk masjid, keluar masjid benar-benar diamalkan. Jadi maksudnya apapun yang kita berikan, harapannya itu menjadi amal soleh yang bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu aja ya teman-teman. Kita alhamdulillah udah dapat banyak ilmu nih dari obrolan kita kali ini. Pokoknya ini juga menjadi salah satu solusi, misalnya bagi teman-teman yang nonton video ini punya adik atau keponakan atau siapapun itu yang sedang mencari jenjang pendidikan buat anak-anak TK. Nah, Al-Mujtaba insya Allah menjadi lembaga yang siap gitu menerima. Tetapi perlu diingat karena banyaknya pendaftar itu kita sudah menerapkan sistem waiting list ya. Sampai 2021 sebenarnya udah penuh. Kita sebenarnya untuk tahun kemarin itu kita buka 2 kelas, tapi karena alhamdulillah minat orang tua itu cukup besar, dan alhamdulillah kita cukup diterima di masyarakat, bukan hanya sekedar di desa kita dan kecamatan kita, bahkan ada misalnya dari kecamatan Kabandungan. Yaitu intinya bukan hanya di kecamatan Kelapa saja, alhamdulillah banyak yang mendaftar dari luar kecamatan Kelapa, dan akhirnya kita memutuskan di tahun 2021 kita menerima 3 kelas, dan untuk yang 3 kelas pun kuotanya sudah terisi. Kita sudah waiting list 2022 nih teman-teman kalau mau masuk. Iya, itu udah terisi 2022 kedua kelas. Oh, kedua kelas. Iya, tapi masih ada kayaknya 1 kelas setengah tuh. Oh ya, masih kosong. Nah, silakan ya.
Kalau misalkan mau mendaftarkan, silakan datang ke sekretariat yang ada di Al-Mujtaba. Ya mungkin kita cukupin dulu sampai sini. Terima kasih Bu atas ilmunya. Semoga teman-teman yang lihat video ini bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.